Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4982, Ahli Manusia. 7 manusia itu membentuk formasi serangan gabungan dan berubah menjadi harimau putih. Ia menerkam ke depan dengan kekuatan besar, dan kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari penguasa surga yang terkuat. Di sisi lain, ada lebih dari selusin ahli dari klan laba-laba iblis Yin 9. Sebagian besar dari 9 laba-laba iblis Yin berada di tingkat ke-9 atau puncak alam dewa-dewa. Pemuda yang memimpin mereka bahkan memiliki kecakapan tempur yang lebih menakjubkan. Hanya dia yang memiliki kecakapan tempur di alam Raja Surga terkuat. Pemuda itu menyerang sendirian. Ada 4 kaki laba-laba di punggungnya dan dia mengenakan baju besi. Bahkan keempat kaki laba-laba itu ditutupi baju besi. Dia tampak sangat mirip dengan laba-laba iblis 9 yin berkaki 4 yang telah dibunuh Luming. Keempat kaki laba-laba itu bagaikan 4 tombak panjang yang terus-menerus menusuk. Dengan kekuatan satu orang, sulit untuk menentukan pemenang pertempuran melawan serangan gabungan 7 kultivator manusia. Para ahli lain dari laba-laba iblis 9 yin berdiri di sekitar dan tidak bergerak. Siapapun tahu bahwa ketujuh manusia itu tidak akan mampu bertahan lama. Membentuk formasi serangan gabungan menghabiskan banyak tenaga. Dalam waktu singkat, kekuatan tempurnya bisa setara dengan penguasa surga terkuat. Namun, setelah waktu yang lama, dia pasti tidak akan sebanding dengan penguasa surga terkuat. Raja surga yang paling kuat memiliki kendali yang lebih baik atas kekuatan mereka sendiri. Ketika mereka bergerak, mereka dapat mengerahkan kekuatan tempur yang paling kuat dengan jumlah kekuatan yang paling sedikit. Seiring berjalannya waktu, formasi serangan gabungan itu pasti akan hancur. Dan EBSP, misalnya, serangan gabungan 21 orang dapat melepaskan kekuatan yang dapat menandingi dewa-dewa yang tak terkalahkan, tetapi jika mereka berdua bertarung terlalu lama, serangan gabungan itu pasti akan kalah. Di sisi manusia, begitu formasi serangan gabungan runtuh, mereka pasti akan mampu menghentikan 9 laba-laba iblis yin. Kau ingin mendapatkan obat dewa tingkat asal dengan kekuatanmu yang pas-pasan. Sungguh lelucon. Cepat serahkan, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Pemuda dari ras laba-laba iblis 9 yin menyerang sambil menggunakan kata-kata untuk menyerang keinginan pihak lain. Kami adalah orang-orang yang memperoleh obat mujarab tingkat asal terbaik. Mengapa kami harus memberikannya kepadamu? Wanita muda itu berteriak. Kalian berhasil mendapatkannya. Sungguh menggelikan. Kami adalah orang-orang yang pertama kali menemukannya, tetapi kalian mencegat kami di tengah jalan dan mendahului kami. Pemuda dari klan laba-laba iblis 9 yin itu mencibir. Omong kosong. Untuk mendapatkan obat dewa bermutu tinggi ini, kami telah berusaha keras dan menghabiskan banyak sumber daya sebelum akhirnya kami berhasil menjebak obat dewa itu. Anda baru muncul saat kami hampir berhasil. Anda adalah orang-orang yang menyerang kami di tengah jalan dan mencoba mencuri obat dewa kami. Wanita muda itu berteriak, wajahnya penuh kemarahan. Hehe, jadi apa? Kurangnya kekuatan adalah dosa asal, tidakkah kalian semua tahu itu? Pemuda laba-laba iblis 9 yin itu mencibir. Dia terlalu malas untuk menyembunyikannya. Jadi bagaimana jika mereka ingin merampoknya di tengah jalan? Di dunia ini, yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Lu Ming mengerti setelah mendengarkannya. Laba-laba iblis 9 yin berkata bahwa merekalah yang pertama kali menemukan ramuan suci tingkat asal yang bermutu tinggi, lalu dicegat oleh umat manusia. Sepertinya semua itu omong kosong. Jika kamu memiliki kemampuan bertarung pada level yang sama, kamu hanya bisa mengandalkan kultivasimu yang lebih tinggi. Jika kita berada pada level yang sama, aku akan mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Pemuda manusia itu berteriak. Dan EBSP, kultivasinya berada pada tingkat ke-9 alam dewa-dewa, sementara pemuda dari laba-laba iblis 9 yin berada pada puncak alam dewa-dewa. Dan EBSP, jika kultivasinya juga mencapai puncak tingkat dewa-dewa, dia yakin bahwa dirinya tidak akan lebih lemah daripada pihak lainnya. Sungguh pernyataan yang menggelikan. Tingkat kultivasimu rendah dan tidak ada alasan lain. Itu berarti kau sampah. Pemuda dari klan laba-laba iblis 9 yin mencibir sambil terus menyerang. Ledakan. Kedua kubu saling bertukar jurus beberapa kali berturut-turut, dan tak ada pihak yang menang. Namun, Lu Ming sudah bisa melihat bahwa harimau putih yang dibentuk oleh formasi serangan gabungan manusia sedikit gemetar.
Tidak stabil dan mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pemuda dari klan laba-laba iblis 9 Yin jelas menyadari hal ini. Dia tertawa dan menyerang dengan lebih ganas. Dalam sekejap mata, 10 gerakan lainnya telah dipertukarkan. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat lainnya, harimau putih yang dibentuk oleh formasi serangan gabungan klan manusia dipaksa mundur. Tubuhnya berubah menjadi ilusi dan hampir runtuh. Tidak bagus. Sialan, aku nggak mau terima ini. 7 prajurit manusia merasakan hawa dingin di hati mereka, terutama pemuda manusia itu. Wajahnya bahkan lebih tidak sedap dipandang. Dia memutar matanya dan berteriak, "Zusi, jika kami memberimu obat ajaib sekarang, bisakah kau melepaskan kami? Membiarkanmu pergi. Apa menurutmu itu mungkin? Selama aku membunuhmu, obat suci itu akan tetap menjadi milikku." Pemuda dari klan laba-laba 9 Yin, Zusi mencibir. "Jika kau tidak setuju, aku akan menghancurkan ramuan suci bermutu tinggi ini terlebih dahulu. Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati dan tidak ada yang akan mendapatkannya." Pemuda manusia itu berteriak. Tas penyimpanan di tubuhnya bersinar, dan obat dewa terbang ke tangannya. Ramuan suci ini merupakan ramuan suci bermutu tinggi. Wajah Zusi menjadi gelap. Meskipun kemampuan melarikan diri dari entitas tingkat asal tingkat atas sangat kuat, kemampuan lainnya sangat biasa. Sekarang setelah berada di tangan seorang pemuda manusia, akan sangat mudah untuk menghancurkannya. Bahkan jika dia membunuh pemuda manusia dan yang lainnya, dia tidak akan bisa mendapatkan ramuan dewa asal tingkat atas. Dalam kegelapan, Luming telah berencana untuk bergerak. Namun, dia berhenti pada saat ini. Segalanya telah berubah dan dia tidak perlu terburu-buru mengambil tindakan. Tidak mungkin melepaskan kalian semua. Namun, selama kalian menyerahkan obat mujarab tingkat atas, aku bisa melepaskan kalian. Zusi berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi ketujuh pembudidaya manusia itu berubah. Wanita muda manusia itu dan kelima orang lainnya semua memandang ke arah pria muda manusia itu. Ekspresi wajah pemuda itu berubah, tetapi dia segera mengambil keputusan. "Baiklah, aku berjanji padamu." Pemuda manusia itu berkata sambil menggertakkan giginya. "Liu Weiyang, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Gadis manusia muda itu melotot ke arah manusia muda, Liu Weiyang. Kelima orang lainnya menatap Liu Weiyang dengan kaget. Mereka tidak menyangka Liu Weiyang akan menyetujui hal ini dan mengkhianati mereka hanya demi bertahan hidup. "Han Yue, aku tidak punya pilihan lain. Kau harus mengerti bahwa jika kita semua mati, kita akan mati sia-sia. Tidak seorang pun akan tahu bahwa kita mati di tangan Zusi. Selama aku masih hidup dan menyampaikan berita itu, kau akan membalas dendam pada seseorang." Liu Weiyang diam-diam mengirim pesan kepada pemain wanita muda, Han Yue, dan kemudian dia tiba-tiba mundur. Begitu Liu Weiyang mundur, formasi manusia runtuh. Saat Liu Weiyang mundur, dia tetap memegang ramuan dewa tingkat asal tingkat atas dan menatap Zusi dan yang lainnya. Dia tampak seolah-olah akan menghancurkan ramuan itu kapan saja. Tanpa serangan gabungan, Han Yue dan yang lainnya menjadi pucat dan hanya bisa membentuk lingkaran, waspada penuh. Dalam situasi seperti ini, Zusi tidak terburu-buru untuk bertindak. Dia ingin mendapatkan obat mujarab tingkat atas terlebih dahulu. "Sekarang, kamu bisa memberiku obat surgawi," kata Zusi sambil menatap Liu Weiyang. "Apakah kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Jika aku menyerahkannya padamu, bagaimana jika kau terus menyerang? Zusi, bersumpahlah atas nama sumber kehidupanmu bahwa kau akan membiarkanku pergi, dan aku akan memberimu obat ajaib." Liu Weiyang berteriak. Bab 4983 mengambil tindakan pada waktu yang tepat. Mata Zusi dingin. Akan tetapi, demi obat dewa bermutu asal-usul terbaik, bukan tidak mungkin baginya untuk melepaskan Liu Weiyang. "Baiklah." Zusi mengangguk dan segera bersumpah demi nyawanya bahwa dia akan melepaskan Liu Weiyang jika dia menyerahkan ramuan dewa asal tingkat atas. Mendengar ini, Liu Weiyang sangat gembira. Dia secara pribadi menyerahkan ramuan suci tingkat asal terbaik kepada laba-laba iblis 9 Yin. Han Yue dan yang lainnya menatap Liu Weiyang dengan penuh kebencian, lalu menampakkan ekspresi tak berdaya dan putus asa. Hari ini, jika tidak ada keajaiban, tampaknya mereka pasti akan mati. "Aku akan mengantarmu pergi." Mata dingin Zusi menatap Han Yue dan yang lainnya, dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat yang sama,
Liu Wei yang segera mundur, mencoba meninggalkan tempat itu. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di langit. Sosok ini tentu saja adalah Lu Ming. Alasan mengapa dia memilih untuk bergerak sekarang dan tidak lebih awal adalah secara alami karena obat dewa asal-usul tingkat atas. Ini adalah obat mujarab tingkat asal yang terbaik. Lu Ming juga sangat iri. Mereka telah memperoleh total 10 ramuan. Kali ini, dia membawa 5 ramuan. 5 ramuan sisanya dibawa oleh Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya. Setiap ramuan dewa asal tingkat atas dapat menghasilkan 5 tetes cairan obat dewa asal dalam sebulan. 5 ramuan dewa asal berarti 5 tetes dalam sebulan, yang jauh dari cukup untuk kultivasinya sehari-hari. Tentu saja, semakin banyak ramuan dewa tingkat asal yang dimilikinya, semakin baik. Jika ia memiliki 30 ramuan dewa tingkat asal, ia akan memiliki rata-rata 1 tetes cairan obat dewa asli setiap hari untuk diolah. Lu Ming yakin bahwa ia akan mampu mencapai alam asal dalam waktu 100 tahun. Sebelumnya, dia terlalu malu untuk merebut ramuan suci bermutu tinggi dari manusia. Namun, sekarang semuanya berbeda karena ramuan itu ada di tangan laba-laba iblis 9 yin. Oleh karena itu, Lu Ming bergerak tanpa ragu-ragu. Lu Ming tidak menyembunyikan auranya saat dia muncul. Manusia, Zuxi, dan 9 laba-laba iblis yin segera menyadarinya. Ras manusia. Tatapan mata Zuxi setajam pedang saat dia menatap Lu Ming. Saat dia merasakan aura puncak guru surgawi pada Lu Ming, pupil matanya mengecil. Sebaliknya, Han Yue dan yang lainnya sangat gembira. Itu manusia. Bala bantuan kita sudah tiba. Han Yue sangat gembira. Orang ini kelihatannya asing. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah kalian pernah melihatnya sebelumnya? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan EBSCP, aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Dilihat dari kultivasinya, dia seharusnya berada di puncak dewa-dewa, tetapi bisakah dia bersaing dengan Zuxi? 5 orang lainnya berdiskusi secara rahasia, dan kegembiraan di hati mereka perlahan menghilang. Lu Ming sendirian. Mungkinkah dia adalah tandingan Zuxi? Belum tentu. Kekuatan tempur Zuxi telah menembus batas untuk pertama kalinya. Kekuatan tempur semacam ini dapat dianggap sebagai kekuatan tempur teratas di alam dewa surgawi. Itu sangat langka. Tidak banyak di seluruh umat manusia. Selain itu, mereka telah melihat orang-orang dengan kekuatan tempur seperti itu, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang seperti Lu Ming. Di kejauhan, Liu Wei yang sedang berlari, menyadari kehadiran Lu Ming dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Namun, dia tidak mendekatinya. Sebaliknya, dia berdiri di kejauhan dan memperhatikan. Satu lagi yang ada di sini untuk mati. Kilatan pembunuh melintas di mata Zuxi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, salah satu kaki laba-laba di punggungnya menusuk ke arah Lu Ming seperti tombak panjang. Kaki laba-laba di punggung laba-laba iblis 9 yin tampaknya hanya sepanjang 2 meter, tetapi sebenarnya dapat diperpanjang dan ditarik sesuka hati. Ketika menyerang, kaki laba-laba itu dapat diperpanjang tanpa batas, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Dan EBSCP, serangan Zuxi bahkan lebih mengerikan. Dia bisa langsung membunuh dewa tertinggi. Namun, Lu Ming tidak membalas. Sebaliknya, dia menghilang dari tempat asalnya dalam sekejap dan muncul kembali di depan laba-laba iblis 9 yin yang berusia setengah baya. Ini karena obat dewa asal-usul yang terbaik ada pada orang ini. Kemunculan Lu Ming yang tiba-tiba mengejutkan laba-laba iblis 9 yin. Namun, ia bereaksi sangat cepat dan segera melancarkan serangan yang menggelegar. Keempat kaki laba-laba itu menusuk Lu Ming secara berantai. Basis kultivasi orang ini juga berada di puncak alam master surgawi, tetapi dia hanya seorang master surgawi puncak biasa. Kekuatan tempurnya jauh lebih rendah daripada Lu Ming. Sosok Lu Ming bagaikan hantu saat ia dengan mudah menghindari serangan keempat kaki laba-laba itu. Ia tiba-tiba mendekati pihak lain dan mengarahkan jarinya. Kilatan tombak meledak dan dengan akurat menembus area di antara kedua alis pihak lain. Dengan bunyi plop, laba-laba iblis 9 yin dibunuh oleh Lu Ming. Kemudian, Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambil tas penyimpanan milik pihak lain. Dia telah memperoleh ramuan dewa asal-usul bermutu tinggi lainnya. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum. Zuxi tidak menyangka Lu Ming dapat membunuh seorang ahli Divine Master Puncak dengan satu gerakan. Awalnya dia terkejut, lalu dia menjadi marah. Bocah, kau cari mati saja,
bentuk formasi dan bunuh dia bersamaku. Zhu Si berteriak. Dia tidak menyerang dirinya sendiri pada awalnya, tetapi membiarkan 9 laba-laba iblis yin lainnya membentuk formasi dan menyerang bersamanya. Lu Ming dapat dengan mudah membunuh seorang master surgawi tingkat atas, jadi kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia tidak yakin bahwa dia dapat mengalahkan Lu Ming sendirian. Dan EBSCP, sosok mereka berkedip-kedip, dan 7 laba-laba iblis yin 9 di puncak level master surgawi membentuk formasi serangan gabungan. Seekor laba-laba besar muncul dan menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, Zhu Si bergegas ke sisi lain, mencoba untuk berputar di belakang Lu Ming dan membentuk serangan menjepit dengan formasi serangan gabungan. Tidak bagus. Han Yue dan yang lainnya sangat cemas. Mereka ingin membantu Lu Ming tetapi tidak berdaya. Dengan berkurangnya satu orang, bahkan jika mereka membentuk formasi, kekuatannya akan sangat berkurang. Mereka tidak sebanding dengan serangan gabungan Zhu Si dan laba-laba iblis 9 yin. Namun, pada saat ini, Lu Ming mulai bergerak. Tombak Dewa Perang telah muncul di tangannya. Dia mengayunkan tombak itu dan cahaya tombak yang menyerupai gunung melesat ke arah formasi serangan gabungan laba-laba iblis 9 yin. Ledakan. Cahaya tombak itu bertabrakan dengan laba-laba raksasa yang terbentuk oleh formasi serangan gabungan. Dengan ledakan dahsyat, laba-laba raksasa itu terhempas dan berhamburan. 7 laba-laba iblis yin 9 yang ada di dalamnya memuntahkan banyak darah, wajah mereka pucat. Tentu saja, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam gerakan ini. Bahkan, ia hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Jika tidak, satu gerakan Lu Ming tidak hanya akan menghancurkan formasi serangan gabungan 7 orang tetapi juga membunuh semua orang yang mengaturnya. Namun, Lu Ming masih baru di sini, jadi dia tidak bisa menunjukkan kemampuannya sepenuhnya. Tidak ada gunanya baginya untuk menunjukkan seluruh kekuatannya. Dia harus meninggalkan beberapa kartu as, yang bisa sangat berguna di saat kritis. Lu Ming memiliki pemahaman mendalam tentang hal ini sepanjang perjalanannya. Setelah menghancurkan formasi serangan gabungan musuh dengan satu gerakan, Lu Ming kembali menusukkan tombak kelas Ares miliknya ke depan. 7 tombak diarahkan ke 7 laba-laba dalam formasi tersebut. 7 laba-laba itu sudah terluka parah. Bagaimana mereka bisa menahan serangan Lu Ming? Mereka ditikam dan mati di tempat. Zhu Si awalnya ingin berputar di belakang Lu Ming dan membentuk serangan menjepit dengan formasi serangan gabungan. Namun, sebelum dia bisa berada di belakang Lu Ming, dia melihat bahwa formasi serangan gabungan telah dihancurkan oleh Lu Ming. Kemudian, 7 orang yang mengatur formasi itu tewas di tangan Lu Ming. Bagaimana itu mungkin? Zhu Si tak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, memperlihatkan ekspresi ketakutan dan ketidakpercayaan. Bukan hanya dia, tetapi Han Yue dan para master manusia lainnya juga membelalakkan mata mereka karena terkejut. Bab 4984 Garis Keturunan yang lebih rendah. Satu gerakan Lu Ming mengejutkan semua orang. Untuk dapat dengan mudah menghancurkan formasi serangan gabungan 7 orang, tingkat kekuatan tempur ini mungkin bukan pertama kalinya dia berhasil menembusnya. Sangat mungkin dia telah berhasil menembusnya 2 kali. Menerobos batas 2 kali, orang ini sebenarnya adalah pakar top yang telah menembus batas 2 kali. Han Yue dan manusia lainnya sangat gembira. Mereka diselamatkan. Namun, 9 laba-laba setan Yin, yang dipimpin Zhu Si, memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Keberadaan yang telah menembus batas 2 kali bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi. Namun, obat mujarab tingkat asal yang terbaik ada di tangan Lu Ming. Zhu Si tidak mau menyerahkan obat mujarab tingkat asal yang terbaik. Tidak ada seorang pun yang rela membiarkan daging berlemak yang ada di mulutnya terbang begitu saja. Bocah, beraninya kau merampas obat suciku. Apa kau tahu siapa aku? Apa kau tahu siapa kakak laki-lakiku? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat serahkan obat suci tingkat asal terbaik itu. Zhu Si meraung. Lu Ming menatap Zhu Si seolah dia orang bodoh. Siapa kakak laki-lakimu? Lu Ming bertanya dengan santai. Kakak laki-lakiku, Zhu Tian. Zhu Si mencibir. Apa, Zhu Tian? Han Yue dan yang lainnya berteriak kaget, wajah mereka berubah drastis seolah-olah mereka mendengar sesuatu yang mengerikan. Zhu Si memperlihatkan senyum puas dan menatap Lu Ming, ingin menunjukkan ekspresi terkejut kepada Lu Ming. Sayangnya, dia kecewa. Tidak ada ekspresi terkejut di wajah Lu Ming.
Seolah-olah dia baru saja mendengar nama seorang pejalan kaki. Zutian, aku belum pernah mendengar tentangnya. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kau berbohong. Apa kau tidak pernah mendengar tentang kakak laki-lakiku? Zhu Si meraung. Omong kosong. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Baiklah, aku terlalu malas untuk bicara omong kosong denganmu. Aku akan mengantarmu pulang sekarang. Lu Ming berkata dengan dingin. Apa, kau masih ingin membunuhku? Zhu Si meraung tak percaya. Setelah mendengar nama kakak laki-lakinya, dia bukan saja tidak mengembalikan ramuan suci asal-muasal bermutu tinggi, dia bahkan ingin membunuhnya. Apakah orang ini gila? Dari 6 kekuatan besar di alam semesta, siapa yang tidak pernah mendengar tentang kakak laki-lakinya? Di era di mana sumber asal tidak muncul, kekuatan tempur kakak laki-lakinya hampir mencapai puncak. Han Yue dan yang lainnya juga terkejut. Saudaraku, saudara laki-laki orang ini adalah Zutian. Dia adalah seorang master tingkat atas dalam terobosan ketiga. Han Yue mengingatkan. 3 pelanggaran batas. Lu Ming bingung. Apa artinya ini? Apakah ini ukuran kekuatan tempur? Ayo pergi. Pada saat ini, Zhu Si menggeram pada 9 laba-laba iblis yin lainnya, berencana untuk mundur. Dilihat dari ekspresi Lu Ming, dia tahu bahwa kemungkinan besar dia tidak akan bisa mendapatkan kembali obat mujarab tingkat asal terbaik. Lebih baik pergi saja. Dia akan membalas dendam di masa depan. Kamu ingin pergi. Suara Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak berniat membiarkan pihak lainnya pergi. Dari kelihatannya, kakak laki-laki dari pihak lain adalah seorang ahli yang sangat menakutkan. Dari sini, dapat dilihat bahwa status pihak lain di klan laba-laba iblis 9 yin tidaklah rendah. Karena dia telah menyinggung pihak lain, dia harus menyingkirkan akar permasalahannya. Jika tidak, pihak lain tidak akan membiarkannya begitu saja. Akan lebih baik untuk membuangnya sepenuhnya guna menghindari masalah di masa mendatang. Asyik, tombak Dewa Perang bergetar, dan cahaya tombak besar menekan Zhu Si dan yang lainnya. Kau berani. Zhu Si meraung. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming benar-benar berani menyerangnya. Namun, kekuatan mengerikan dari pancaran tombak itu membuat ekspresinya berubah sangat buruk. Dia meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkisnya. 9 laba-laba iblis yin lainnya juga mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, dengan kemampuan mereka, bagaimana mereka bisa menghentikan Lu Ming? Sekalipun Lu Ming hanya menggunakan sebagian kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka halangi. Beberapa dari 9 laba-laba iblis yin dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah meledak dan mati di tempat. Dan EBSCP, hanya beberapa dewa puncak dan Zhu Si yang selamat, namun mereka terluka parah. Ah, kakakku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhu Si meraung marah saat dia mundur. Namun, Lu Ming terus menyerang dan cahaya tombak itu ada di mana-mana. Zhu Si nyaris berhasil memblokir 2 gerakan dan dibunuh oleh Lu Ming. Ke-9 laba-laba iblis yin telah terbunuh, tak seorang pun yang hidup. Lu Ming menyimpan kantong penyimpanan laba-laba iblis 9 yin ke dalam cincin kekacauan tanpa sepatah kata pun. Di kejauhan, Han Yue dan yang lainnya terkejut. Namun, mereka cepat bereaksi. Rombongan Han Yue yang berjumlah 6 orang terbang ke arah Lu Ming. Han Yue menangkupkan tinjunya dan berkata, "Namaku Han Yue. Terima kasih telah menolongku. Aku masih muda, bolehkah aku tahu namamu?" "Saya Lu Ming," kata Lu Ming. Lu Ming, Han Yue dan yang lainnya bingung. Ada banyak orang dengan nama yang sama. Mereka tentu pernah mendengar nama Lu Ming. Namun, mereka belum pernah mendengar orang dengan kekuatan tempur seperti itu. Terlebih lagi, mereka belum pernah melihat Lu Ming sebelumnya. Kapan ahli seperti itu muncul di ras manusia? Mereka pernah melihat ahli manusia sebelumnya. Dilihat dari kekuatan tempur Lu Ming, bahkan jika dia belum pernah menembus level 2 kali, dia tidak akan jauh dari itu. Mengapa mereka tidak pernah mendengar tentang ahli seperti itu? Han Yue, senang sekali kalau kalian semua baik-baik saja. Terdengar suara. Itu adalah Liu Weiyang. Dia melihat Lu Ming terbang ke arah mereka setelah membunuh 9 anak buah laba-laba iblis yin. Ada ekspresi terkejut di wajahnya, seolah-olah dia khawatir tentang Han Yue. Han Yue mengerutkan alisnya dan membenci Liu Weiyang dalam hatinya. Dia telah mengkhianati mereka dan melarikan diri sendiri, tetapi sekarang dia berpura-pura khawatir. Apakah dia pikir dia bodoh? Kau tidak tahu.
Oleh karena itu, Han Yue tidak memberinya muka. Kelima orang lainnya juga tidak memberinya muka. Namun, mereka tidak langsung bersikap bermusuhan karena mereka saling mengenal. Liu Wei yang pura-pura tidak memperhatikan ekspresi di wajah Han Yue dan yang lainnya. Dia mengalihkan pandangannya ke Lu Ming dan mengamatinya dengan saksama. Ada sedikit rasa jijik di matanya saat dia berkata, Lu Ming, kan? Kau telah melakukannya dengan baik kali ini. Aku akan mengucapkan beberapa patah kata yang bagus untukmu saat kita kembali ke alam Dewa Changqing. Lu Ming sedikit mengernyit. Ketika Liu Wei yang berbicara kepadanya tentang sikapnya, itu bagaikan seorang atasan berbicara kepada bawahannya, bagaikan seorang kaisar berbicara kepada rakyat biasa. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Melihat Lu Ming tidak mengatakan apapun, Liu Wei yang melanjutkan, Lu Ming, kamu baru saja memperoleh obat mujarab tingkat asal yang terbaik. Keluarkan sekarang. Dia berbicara dengan nada atasan lagi, seolah-olah dia sedang memerintah Lu Ming. Kali ini, bahkan Han Yue tidak tahan lagi. Liu Wei yang, semua ini berkat bantuan Lu Ming sehingga kita bisa selamat. Selain itu, kamu sudah memberikan obat mujarab tingkat atas kepada Zhu Xi, dan Lu Ming telah mendapatkannya darinya. Itu adalah rampasan perangnya. Kata Han Yue, rampasan perang, hehe, Han Yue, tidakkah kau lihat bahwa dia hanya memiliki garis keturunan yang rendah? Bagaimana mungkin garis keturunan yang rendah memiliki hak untuk mengendalikan obat-obatan suci tingkat asal yang terbaik? Kata Liu Wei yang, sikap superior dalam nadanya bahkan lebih kuat. Ketika dia melihat Lu Ming, dia sama sekali tidak menyembunyikan penghinaan dan kesombongan di matanya. Garis keturunan yang lebih rendah. Hati Lu Ming tergerak. Apa artinya ini? Apakah ada perbedaan garis keturunan di antara manusia? Namun, dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari Liu Wei yang, Han Yue, dan lainnya. Meskipun Liu Wei yang, Han Yue, dan yang lainnya juga manusia, aura garis keturunan mereka berbeda darinya. Bab 4985, Berita tentang Mulan. Lu Ming dapat merasakan bahwa Han Yue, Liu Wei yang, dan yang lainnya memancarkan aura. Ketika dia berhadapan dengan aura ini, dia secara naluriah merasakan tekanan. Seolah-olah dia benar-benar menghadapi tekanan dari atasannya. Ini bukan tekanan dari status, tetapi dari naluri, dari garis keturunan. Itu seperti perbedaan antara naga surgawi bercakar 9 dan naga surgawi biasa di klan naga. Garis keturunan manusia orang-orang ini berada pada tingkat yang lebih tinggi dari Lu Ming. Lu Ming sampai pada suatu kesimpulan dalam hatinya. Ras manusia di alam semesta atau Ciliokosem kecil seharusnya berevolusi dari daging dan darah ras manusia master dari era terakhir. Tingkat garis keturunannya jelas tidak semurni itu, seperti ras iblis. Apakah ini yang disebut garis keturunan inferior? Pikiran Lu Ming dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Dia membuat tebakan berdasarkan apa yang dikatakan Liu Wei yang dan yang lainnya. Lu Ming, apakah kau masih tidak akan menyerahkan obat dewa tingkat asal tingkat atas? Liu Wei yang menatap Lu Ming dan mengulangi kata-katanya. Obat surgawi tingkat asal yang bermutu tinggi. Obat surgawi tingkat asal yang bermutu tinggi apa? Lu Ming mulai berpura-pura bodoh. Lu Ming, jangan pura-pura bodoh. Liu Wei yang berteriak dengan dingin. Apa maksudmu berpura-pura bodoh? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau bicarakan. Begitu aku tiba, aku langsung menyerang laba-laba iblis 9 yin. Secara logika, aku membunuhnya. Jadi barang-barangnya secara alami adalah rampasanku. Bahkan jika ada ramuan suci tingkat sumber kelas atas, itu juga rampasanku. Apa lagi yang terjadi sebelum aku datang? Mengapa kau tidak memberitahuku secara rinci? Lu Ming memandang Liu Wei yang dengan bingung. Kamu, aku. Liu Wei yang tergagap dan tidak tahu bagaimana memulainya. Apakah dia seharusnya memberitahu semua orang bahwa dia telah mengkhianati Han Yue dan yang lainnya dengan memberikan obat dewa tingkat asal terbaik dan melarikan diri sendirian untuk bertahan hidup? Bisakah saya mengatakan ini? Tidak peduli seberapa tebal mukanya dia terlalu malu untuk mengulangi perkataannya. Menjijikkan. Liu Wei yang meraung dalam hatinya. Jika dia tidak mengatakan bahwa dialah yang menyerahkannya, Lu Ming tentu saja dapat mengambil barang 9 laba-laba iblis yin sebagai rampasan perangnya. Namun, sulit baginya untuk mengatakannya lantang. Di samping mereka, Han Yue dan yang lainnya berpura-pura tidak melihat kesulitan Liu Wei yang. Mereka tidak setebal Liu Wei yang
yang masih ingin mengambil kembali obat mujarab itu. Meskipun obat mujarab tingkat atas itu sangat berharga, itu masih tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan nyawa mereka. Lu Ming mencibir dalam hatinya. Bagaimana dia bisa memuntahkan daging gemuk yang ada di tangannya? Ngomong-ngomong, Nona Han Yue, apa maksudmu ketika kamu mengatakan kamu telah melewati batas sekali dan dua kali? Lu Ming segera mengganti topik pembicaraan. Kamu bahkan tidak tahu ini. Liu Wei yang mencibir dan rasa jijiknya tumbuh. Dia sangat tidak senang karena Lu Ming telah menelan obat mujarab tingkat sumber terbaik. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak dapat mengalahkan Lu Ming, dia akan membunuh Lu Ming di tempat dan merebut kembali obat mujarab itu. Karena itu, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengejek Lu Ming. Namun, Lu Ming bahkan tidak melirik Liu Wei yang sedikit pun. Dia mengabaikannya sama sekali. Jika seekor anjing menggigitmu, kamu akan membalasnya. Sejujurnya, Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan orang seperti Liu Wei yang. Dia bisa dengan mudah menindasnya dengan jentikan tangannya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Han Yue dan yang lainnya juga penasaran. Lu Ming memiliki kekuatan tempur seperti itu tetapi dia tidak memiliki akal sehat seperti itu. Saudara Lu, apakah kamu bukan seorang ahli alam Dewa Changqing? Han Yue membalas. Tidak, aku tidak tahu tentang alam surgawi. Aku berasal dari sisi lain alam semesta. Apakah sangat jauh dari sini? Lu Ming menggelengkan kepalanya. Lu Ming menunjuk ke arah sepertiga tempat pembuangan sampah alam semesta tempat mereka telah menjelajahi buah-buahan. Itu juga arah alam semesta. Kamu dari belahan alam semesta yang lain. Han Yue dan yang lainnya semuanya terkejut. Bukankah itu berarti dia datang dari arah yang sama dengan kakak perempuan Mulan? Han Yue bahkan lebih penasaran. Mulan. Lu Ming langsung menangkap kata kunci dan jantungnya berdebar kencang. Meskipun ada banyak orang dengan nama yang sama, maksud Han Yue jelas. Mulan yang dia sebutkan berasal dari tempat yang sama dengan Lu Ming. Tidak mungkin salah. Dia mengira akan menemukan Mulan dan Huang Ling setelah mengenal Han Yue dan yang lainnya lebih baik, tetapi dia tidak menyangka mereka akan mengungkapkannya sendiri. Itu sempurna. Nona Han Yue, apakah Anda kenal dengan kakak senior Mulan? Sejujurnya, saya datang ke sini khusus untuk mencari kakak senior Mulan. Lihat, bukankah ini dia? Lu Ming berkata. Dia mengeluarkan sebuah potret. Itu adalah potret Mulan. Ya, benar. Dia adalah adik perempuan Mulan. Jadi kamu adalah adik laki-laki adik perempuan Mulan. Hebat sekali. Setelah Han Yue melihat potret itu, dia menganggukkan kepalanya berulang kali sambil tersenyum. Hubungannya dengan Lu Ming tampaknya menjadi lebih dekat. Apakah kakak senior Mulan berada di alam Dewa Changqing? Bagaimana kalian berdua bertemu? Lu Ming bertanya. Benar sekali. Dia ada di alam Dewa Changqing. Mengenai bagaimana kita bertemu, itu cerita yang panjang. Ngomong-ngomong, dia adalah dermawan kita. Jika bukan karena dia, kita masih akan terjebak di alam Dewa Changqing. Kata Han Yue. Oh, ada apa? Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang hal itu, Nona Han Yue? Seperti ini, Han Yue mulai menjelaskan secara rinci. Setelah mendengarkan cerita itu, hati Lu Ming menjadi kacau dan dia tidak bisa tenang. Ternyata alam Dewa Changqing merupakan sebuah benua, dan penghuninya merupakan manusia dari tanah purba di masa lampau. Di akhir era terakhir, perang yang mengguncang dunia meletus, dan tanah purba hancur. Banyak makhluk hidup jatuh, dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Alam Dewa Changqing awalnya merupakan pecahan benua yang menjadi tempat tinggal beberapa manusia. Penguasa alam Dewa Changqing menggunakan kekuatannya dan harta karun tertinggi untuk menyegel alam Dewa Changqing di kedalaman kehampaan. Alam itu sepenuhnya disegel. Tidak seorang pun di luar dapat membuka segelnya, dan begitu pula manusia di dalam. Itu sama saja dengan terisolasi sepenuhnya dari dunia. Hanya dengan begitulah alam Dewa Changqing dapat terhindar dari bencana. Namun, harga yang harus dibayar adalah orang-orang di dalamnya tidak bisa keluar meskipun mereka ingin keluar. Penguasa alam Dewa Changqing tertidur lelap setelah mengeluarkan segel yang tak tertandingi. Sebelum tertidur lelap, dia berkata bahwa segel alam Dewa Changqing hanya akan terbuka ketika alam semesta purba pulih sepenuhnya dan hukum alam semesta disempurnakan. Awalnya, meskipun alam semesta telah pulih, namun masih jauh dari pemulihan yang sempurna. Hukum dan maknanya yang mendalam masih jauh dari sempurna,
dan orang-orang di negara Dewa Changqing tidak dapat keluar. Namun, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, Mulan secara tidak sengaja pergi keluar alam surgawi dan membuka segel dengan permata. Akibatnya, segel alam surgawi tidak lagi sempurna. Para ahli di alam surgawi bekerja sama untuk menghancurkan segel sepenuhnya, sehingga orang-orang di alam surgawi dapat melihat cahaya matahari lagi. Dapat dikatakan bahwa Mulan adalah dermawan besar bagi alam surgawi. Dari perkataan Han Yue, Lu Ming juga memperoleh informasi penting lainnya. Manusia di alam surgawi berbeda dengan makhluk di tanah terlarang. Makhluk-makhluk di tanah terlarang disegel, namun manusia di alam surgawi tidak. Bab 4986 menerobos. Makhluk-makhluk di tanah terlarang semuanya dalam keadaan tersegel, dan mereka membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar untuk bangkit. Namun, ras manusia di alam surgawi berbeda. Mereka telah hidup dan berkembang biak di benua alam surgawi selama beberapa generasi. Namun, selama bertahun-tahun, lingkungan kultivasi alam Dewa Changqing tidaklah baik. Qi yang tandus itu tipis dan sumber dayanya pun terbatas. Meskipun telah berkembang selama bertahun-tahun, tidak banyak ahli yang ada. Sebagian besar pakar top adalah penyintas era terakhir. Namun, dalam 10.000 tahun terakhir, lingkungan kultivasi di langit dan benua semakin membaik. Semua makhluk hidup telah dihidupkan kembali, dan Qi primitifnya kaya. Ketika mereka membuka segel, mereka menemukan bahwa seluruh alam semesta telah mulai dihidupkan kembali. Saudari Mulan adalah dermawan agung dari alam Dewa Changqing. Sebelum malapetaka asal-muasal turun, dia mengambil sosok agung sebagai gurunya dan telah berkultivasi di alam Dewa Changqing. Kata Han Yue, bagaimana dengan Huang Ling? Bukankah dia ada di alam Dewa Langit? Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia tahu bahwa Han Yue hanya menyebut Mulan dan tidak menyebut Huang Ling. Aneh sekali. Jika mereka berdua bersama, mengapa Han Yue tidak menyebut apapun tentang Huang Ling? Roh Phoenix. Kakak Mulan selalu sendirian. Tidak ada orang lain. Han Yue bertanya dengan heran. Hati Lu Ming hancur. Hanya Mulan. Lalu kemana Huang Ling pergi? Pasti ada sesuatu yang terjadi selama kurun waktu ini. Sepertinya dia hanya bisa bertanya kepada Mulan tentang semuanya setelah dia bertemu dengannya. Nona Han Yue, apakah Anda akan kembali ke alam Dewa Changqing? Saya akan pergi bersama Anda. Lu Ming berkata, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita tidak akan kembali dulu, kita harus bertemu dengan yang lain sebelum kembali ke alam Dewa Changqing. Kata Han Yue. Yang lainnya, Lu Ming bingung. Benar sekali. Belum lama ini, sebuah urat nadi dewa kuno lahir. Ia menghasilkan sejumlah besar ramuan dewa, termasuk ramuan dewa tingkat asal terbaik. Para ahli dari semua kekuatan utama berkumpul bersama untuk memperebutkan ramuan dewa tingkat asal terbaik. Untuk memperebutkan ramuan dewa tingkat asal terbaik, semua pihak terlibat dalam pertempuran yang kacau. Kami bertujuh orang beruntung karena telah memperoleh ramuan dewa bermutu tinggi. Kami ingin pergi secara diam-diam, tetapi kami tidak menyangka akan menjadi sasaran Zhu Xi dan yang lainnya, yang menyebabkan pertempuran sebelumnya. Kata Han Yue, obat mujarab tingkat asal yang bermutu tinggi. Mungkinkah masih ada lagi? Mata Lu Ming berbinar. Saat mendengar tentang pengobatan dewa tingkat asal yang terbaik, Lu Ming tergoda. Mungkinkah dia datang pada waktu yang tepat? Saya rasa tidak. Kekuatan-kekuatan besar telah berjuang untuk itu selama beberapa waktu. Vena surgawi hampir telah ditelusuri secara menyeluruh. Semua ramuan surgawi telah diambil. Kita beruntung. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mendapatkan ramuan surgawi bermutu tinggi. Kata Han Yue. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Sepertinya dia datang di waktu yang salah. Dia sudah terlambat. Ayo kita pergi ke urat nadi dewa dan bertemu dengan kelompok itu. Kemudian, kita akan kembali ke alam Dewa Changqing. Saudara Lu, ayo kita pergi bersama. Aku akan memberitahumu tentang pelanggaran batas pertama dan kedua. Kata Han Yue. Baiklah, terima kasih, Nona Han Yue. Lu Ming mengangguk. Semua orang segera berangkat. Dalam perjalanan, Han Yue menjelaskan apa itu melanggar batasan. Sebenarnya, itu sangat sederhana. Menerobos batas sekali berarti melanggar batas sekali. Itu mengacu pada melanggar batas kekuatan tempur. Kekuatan tempur seorang penguasa surga tingkat atas biasa berada pada batas seorang master surgawi.
Mereka yang memiliki kekuatan tempur seperti penguasa surga terkuat dikenal sebagai ahli yang telah menembus batas dalam sekali jalan. Misalnya, Zushi adalah seorang ahli yang berhasil mencapai puncak dalam satu kali percobaan. Adapun mereka yang berhasil menembus batas dua kali, mereka adalah para ahli yang telah menembus batas dua kali. Lu Ming berspekulasi bahwa mereka yang telah menembus batas dua kali seharusnya setara dengan utusan ras cahaya utama sebelum cahaya. Di atas itu, ada 3 limit breaker lagi, dan mereka dikenal sebagai dewa penguasa yang tak terkalahkan. Metode pembagian ini telah diwariskan dari daratan utama yang kacau pada era terakhir. 3 kali melanggar batas, apakah itu batasnya? Bukankah kamu telah melanggar batas 4 kali? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. 4 batasan, apa yang kau pikirkan? Apakah itu alam yang bisa kau sentuh? Jangan terlalu ambisius. Di samping itu, Liu Wei yang akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk mengejeknya. Lu Ming terus mengabaikannya. Secara teori, 3 kali adalah batasnya. Namun, pada kenyataannya, masih ada 4 kali lagi, tetapi itu terlalu sulit. Bahkan di era terakhir, di tanah yang tidak ternoda, ketika orang-orang kesayangan surga ada di mana-mana, jumlahnya sangat sedikit. Setiap orang dari mereka tidak terkalahkan, dan bahkan memiliki potensi untuk menjadi abadi. Kata Han Yue, matanya dipenuhi kerinduan. Menerobos batasan 4 kali setara dengan memiliki potensi untuk menjadi abadi. Apakah kekuatan tempurku saat ini setara dengan 4 limit break? Lu Ming merenung dalam hatinya. Dan EBSCP, dewa-dewa yang tak terkalahkan telah menerobos 3 kali, tetapi kekuatan tempurnya jauh lebih besar daripada dewa-dewa yang tak terkalahkan. Dia mungkin telah menerobos 4 kali. Semua orang mengobrol sambil terbang. Han Yue sangat sabar dan menceritakan semua yang diketahuinya kepada Lu Ming. Hal ini membuat Lu Ming lebih memahami situasi di kedalaman tempat pembuangan sampah alam semesta. Tak lama kemudian, sejumlah besar pecahan benua muncul di kehampaan di hadapan mereka. Ada banyak pecahan benua di dekatnya, dan urat nadi dewa ada di depan, kita harus berhati-hati. Kita mungkin bertemu dengan para ahli dari kekuatan besar di sini kapan saja. Han Yue berbisik. Setelah itu, mereka menyembunyikan aura mereka dan terbang dengan hati-hati. Ada seseorang di sana. Lu Ming tiba-tiba berbicara. Orang-orang lainnya terkejut. Mereka mengikuti pandangan Lu Ming dan melihat sebidang tanah. Orang dapat melihat bahwa ada sekelompok makhluk hidup di tempat tertentu pada pecahan itu. Kelompok makhluk ini memiliki penampilan aneh dan ekspresi jahat. Itu adalah suku yang sangat jahat. Ekspresi Han Yue, Liu Weiyang, dan yang lainnya berubah. Mereka tampak sangat takut pada penguasa yang keji itu. Itu adalah iblis Phoenix dari klan yang sangat jahat. Dia sangat beruntung. Dia berhasil memperoleh 2 ramuan suci tingkat asal yang bermutu tinggi. Dia benar-benar beruntung. Liu Weiyang berkata dengan suara rendah, nadanya penuh kecemburuan. 2 obat dewa bermutu tinggi. Perhatian Lu Ming sepenuhnya tertarik oleh kata ini. Orang-orang dari suku Lord yang keji sangat jahat dan haus darah. Mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Mocking bahkan lebih kuat. Dia adalah ahli limit breaker ganda. Mereka belum menemukan kita. Ayo cepat pergi. Jika mereka menemukan kita, kita akan mendapat masalah. Kata Han Yue. Mereka pun segera mengambil jalan memutar dan dengan hati-hati mengitari pecahan itu sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan beberapa saat, Lu Ming tiba-tiba berhenti dan berkata, sekarang aku baru ingat, aku masih ada urusan. Bisakah kau menungguku di sini sebentar? Tidak akan lama. Mengapa kamu memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan? Liu Weiyang berteriak dingin, nadanya masih arogan. Jika kamu tidak sabar, kamu bisa pergi dulu. Lu Ming menjawab dengan dingin. Anda, Liu Weiyang sangat marah. Beraninya garis keturunan rendahan ini bersikap begitu sombong dan membantahnya berkali-kali. Pada zaman dahulu kala, manusia yang garis keturunannya inferior merupakan budak yang berstatus rendah, serendah semut. Namun, sejujurnya, dia tidak berani pergi lebih dulu. Bahkan jika mereka telah membentuk formasi serangan gabungan, kekuatan tempur mereka paling-paling hanya setara dengan terobosan pertama. Namun, kekuatan tempur Lu Ming berada di puncak terobosan pertama, bahkan jika ia bukan terobosan kedua. Bab 4987, 2 lagi ramuan dewa asal tingkat puncak di tangan. Ada banyak ahli berkumpul di sini.
Jika mereka menghadapi musuh yang kuat, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Liu Weiyang akan merasa bersalah jika dia pergi lebih dulu. Di sisi lain, kekuatan tempur Lu Ming sangat kuat. Menurut penilaian Liu Weiyang, bahkan jika dia tidak berhasil menerobos 2 kali, dia akan berada di puncak terobosan pertama. Dengan Lu Ming di sekitar, mereka akan jauh lebih aman. Kalau begitu, kami akan menunggumu di sana. Han Yue menunjuk ke sebuah pecahan kecil benua yang tidak jauh dari sana. Dia berencana untuk bersembunyi di sana dan menunggu Lu Ming datang. Baiklah, kalian tunggu aku di sana. Aku tidak butuh banyak waktu, aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, Lu Ming tidak tinggal lebih lama lagi. Sosoknya melesat dan dia menghilang dari tempatnya. Sementara itu, Han Yue, Liu Weiyang, dan yang lainnya memasuki benua kecil dan menunggu. Alasan mengapa Lu Ming pergi tentu saja demi 2 ramuan dewa tingkat asal yang terbaik. Pada saat itu, puluhan ahli dari ras Lord yang keji, yang dipimpin oleh Iblis Phoenix, berkumpul bersama. Banyak dari mereka yang terluka. Jelas bahwa mereka baru saja melalui pertempuran yang intens dan sedang memulihkan diri. Beberapa orang mengelilingi Iblis Phoenix. Keberuntungan Tuan Muda benar-benar tak tertandingi. Dia benar-benar berhasil memperoleh 2 ramuan dewa tingkat asal tingkat atas sekaligus. Tampaknya selama dia selamat dari kesengsaraan timbal balik, Tuan Muda akan dapat menerobos ke timbal balik segera. Seorang tetua dari suku yang amat jahat menyanjung. Wajah Demon Phoenix juga menampakkan senyum bangga dan gembira. Kali ini dia sungguh beruntung. Dan EBSCP, paling banyak ada selusin ramuan suci tingkat asal di pembuluh darah suci itu, dan banyak ahli dari berbagai golongan telah berkumpul di sana. Bahkan dewa-dewa yang tak terkalahkan yang telah menerobos 3 kali pun merupakan minoritas. Dengan kekuatan tempurnya, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para ahli teratas dari berbagai golongan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat menangkap 2 ramuan suci tingkat asal terbaik sambil menunggunya. Jika ini bukan keberuntungan yang tak tertandingi, lalu apa lagi? Dengan 2 ramuan dewa asal-usul kelas atas, kecepatan kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Bukan lagi mimpi untuk menerobos ke alam asal setelah kesengsaraan asal. Kali ini, kalian semua telah memberikan kontribusi yang besar. Saya tidak akan melupakan kontribusi kalian. Saat kita kembali, akan ada hadiah yang besar. Mo Yan berkata dengan wajah penuh senyum. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Para elit suku yang amat jahat sangat gembira. Pada saat ini, Lu Ming muncul di langit di atas penguasa yang keji itu tanpa suara. Bagaimanapun, Demon Phoenix adalah seorang ahli yang telah menerobos 2 kali. Indra perasanya sangat tajam. Dia merasakan kemunculan Lu Ming saat dia muncul. Siapa ini? Mo King berteriak, matanya bagaikan kilat saat dia mendongak. Gaya kehancuran. Lu Ming tidak membuang waktu dan tidak membuang waktu. Dia langsung menyerang. Serangan pertamanya adalah gaya primal. Dan itu adalah serangan berkekuatan penuh. Pertarungan cepat. Sebuah benua terbentuk, dan benua itu membawa kekuatan yang mengerikan saat menekan puluhan ahli dari suku yang sangat jahat. Kekuatan yang dahsyat itu menyapu dan menyelimuti semua anggota suku yang sangat jahat. Tidak bagus. Menyerang. Kekuatan mengerikan itu membangunkan para ahli suku jahat ekstrim lainnya yang sedang memulihkan diri. Mereka meraung dan melepaskan kekuatan terkuat mereka, melancarkan serangan terkuat mereka ke langit. Namun, tidak banyak ahli. Yang terkuat adalah Iblis Phoenix, yang memiliki kekuatan tempur terobosan kedua, yang setara dengan utusan ras cahaya utama sebelum cahaya. Selain itu, ada 3 eksistensi yang pernah menembus batas, yang setara dengan dewa surgawi terkuat. Dan EBSCP, yang lainnya semuanya adalah dewa penguasa puncak, dewa penguasa tingkat ke-9, dan beberapa hanya dewa penguasa tingkat ke-7 atau ke-8. Kekuatan seperti itu tidak lemah. Namun, dibandingkan dengan Lu Ming, kesenjangannya sangat besar. Kuncinya adalah mereka tidak punya waktu untuk menyiapkan formasi. Sebenarnya, mereka memiliki formasi serangan gabungan. Namun, butuh waktu untuk menyiapkan formasi serangan gabungan. Meskipun waktunya sangat singkat, mereka tidak punya waktu untuk menyiapkannya ketika Lu Ming tiba-tiba menyerang. Ledakan. Kekuatan penghancur dari benua purba meledak saat menekan penguasa yang keji dengan kekuatan yang tak terhentikan. Bang bang bang. Para anggota suku Lord yang keji itu tidak dapat melawan sama sekali. Seperti semangka besar, mereka terus meledak.
Di bawah sapuan kekuatan penghancur, tubuh dan jiwa mereka hancur, hanya menyisakan kantong penyimpanan di tanah. Bahkan Phoenix Iblis yang paling kuat pun mengalami hasil yang sama saat menghadapi serangan habis-habisan Luming. Paling-paling, ia hanya bisa bertahan satu napas lebih lama daripada yang lain sebelum tubuhnya meledak dan tubuh serta jiwanya hancur. Luming meraih udara dan menyimpan lusinan tas penyimpanan. Lusinan senjata suci juga jatuh ke tangannya. Di antara lusinan senjata dewa, 3 di antaranya merupakan senjata dewa tingkat asal. Makhluk-makhluk di tanah terlarang bisa dikatakan sangat kaya. Hanya ada beberapa dewa penguasa, namun beberapa lusin dari mereka memiliki 3 senjata surgawi tingkat asal. Rasio ini sangat tinggi. Mudah dibayangkan bahwa eksistensi alam asal di tanah terlarang semuanya memiliki senjata tingkat asal. Kemudian, Luming mengeluarkan tas penyimpanan dan memeriksanya. Tas penyimpanan ini ditinggalkan oleh Iblis Phoenix. Wajah Luming langsung berseri-seri. Seperti dugaannya, dia menemukan 2 ramuan dewa bermutu tinggi di dalam tas penyimpanan Iblis Phoenix. 2 ramuan suci bermutu tinggi disegel dengan hati-hati dalam 2 kotak giok. Namun, Luming melepaskan mereka semua dan menahan mereka di dalam Chaos Ring. Ramuan-ramuan suci bermutu asal-usul tingkat atas hanya dapat tumbuh bebas di cincin kekacauan, dan cairan obat roh asli yang dihasilkan juga akan memiliki khasiat obat terbaik. Luming menunjukkan senyum puas. Perjalanan ke kedalaman tempat rongsokan alam semesta ini berjalan lebih lancar dari yang ia duga. Begitu tiba, ia menerima berita tentang Mulan dan bahkan memperoleh 3 obat mujarab tingkat atas. Luming pindah dan meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan Han Yue dan yang lainnya. Han Yue dan yang lainnya tidak bertanya lebih lanjut. Setelah bertemu dengan Luming, mereka berangkat lagi. Itu kakak laki-laki Zhao Wuji. Setelah terbang sekitar 1 jam, Han Yue tiba-tiba berteriak karena terkejut. Sejumlah besar tokoh berkumpul di sebidang tanah di hadapan mereka. Jika dilihat sekilas, jumlahnya paling sedikit beberapa ribu. Dan mereka semua manusia. Ada begitu banyak manusia di sini. Aura mereka sangat mirip dengan Han Yue. Garis keturunan mereka tampaknya lebih tinggi. Luming mencoba merasakannya. Dan EBSP, ia menyadari bahwa semua manusia ini memiliki aura garis keturunan yang lebih tinggi darinya. Tak satu pun dari mereka yang lebih rendah darinya. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini adalah naga di antara manusia. Garis keturunan ini tampaknya mirip dengan Sekte Samudra. Namun, garis keturunan Sekte Samudra tampaknya berada pada tingkat yang lebih tinggi. Pikiran Luming sedang berpacu. Ia memikirkan Sekte Samudra. Sekte Samudra awalnya adalah anggota klan api di benua langit berbintang. Kemudian, secara kebetulan, mereka menyatu dengan setetes darah seorang raja manusia, dan garis keturunan mereka berubah, memperoleh garis keturunan seorang raja manusia. Dia telah lama merasakan bahwa garis keturunan Sekte Samudra memiliki tingkatan yang jauh lebih tinggi, seolah-olah dia adalah raja manusia. Dulu, Luming hanya mengira bahwa hal itu disebabkan oleh darah penguasa manusia yang diinfus oleh Sekte Laut. Ia mengira bahwa manusia lainnya juga sama seperti dirinya. Sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi. Tingkat garis keturunan ras manusia pada era sebelumnya relatif tinggi. Garis keturunannya dianggap lebih rendah dalam kata-kata Liu Weiyang. Banyak pikiran yang terlintas di benak Luming, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia mengikuti Han Yue dan yang lainnya dan terbang menuju kerumunan. Bab 4988, Dewa-Dewa yang tak terkalahkan dari umat manusia. Han Yue, senang sekali kalau kalian semua baik-baik saja. Itu adalah seorang pria muda yang tinggi dan kekar dengan wajah persegi dan mata tajam, tetapi dia tersenyum ketika melihat Han Yue. Kakak Wuji, Han Yue dan Liu Wei yang keduanya menyapa pemuda kekar itu. Jelaslah bahwa pemuda kekar ini mempunyai wibawa yang tinggi. Luming dapat mengetahui bahwa Zhao Wuji adalah salah satu pemimpin umat manusia. Banyak orang berdiri di belakangnya, menatap Zhao Wuji dengan mata penuh rasa hormat. Terlebih lagi, Luming bisa merasakan aura mengerikan dari orang ini. Meskipun sangat rahasia, Luming masih bisa merasakannya. Orang ini jelas-jelas seorang ahli yang menakutkan. Dan EBSP, jika tebakannya benar, dia pastilah seorang dewa-dewa yang tak terkalahkan. Kakak Wuji, kami diserang oleh laba-laba iblis 9 yin. Untungnya, Luming menolong kami.
Kalau tidak, aku khawatir Han Yue tidak akan bisa melihatmu. Kata Han Yue. Lu Ming. Zhao Wuji sedikit terkejut. Dia mengalihkan pandangannya ke Han Yue dan yang lainnya, dan akhirnya tertuju pada Lu Ming. Ini karena Lu Ming adalah satu-satunya wajah yang tidak dikenal di antara Han Yue, Liu Weiyang, dan 8 orang lainnya. Yi, garis keturunan ini. Zhao Wuji melihat sekilas ke arah Lu Ming dan menyadari ada sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Ia menyadari bahwa garis keturunan Lu Ming sangat rendah. Garis keturunan ras manusia adalah campuran dan tidak murni. Garis keturunannya, itu garis keturunan yang rendah. Benar, itu pasti garis keturunan kelas rendah. Masih ada garis keturunan kelas rendah saat ini. Bahkan di era sebelumnya, tidak banyak garis keturunan kelas rendah. Manusia lainnya juga memandang Lu Ming dengan heran dan mulai berdiskusi. Saya Lu Ming, dari timur alam semesta. Senang bertemu kalian semua. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata tanpa mengubah ekspresinya. Kakak Wuji, meskipun darah Lu Ming tidak murni, kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia bisa membunuh seorang ahli yang telah menembus batas sekali dalam beberapa gerakan. Jangan meremehkannya. Han Yue dengan cepat menjelaskan. Bagaimanapun, Lu Ming adalah penyelamatnya dan dia berterima kasih padanya. Dia tidak ingin orang lain menjadi seperti Liu Weiyang, yang memandang rendah Lu Ming hanya karena meridian darahnya rendah. Dia membunuh eksistensi yang berhasil menembus batas hanya dalam beberapa gerakan. Ekspresi Zhao Wuji dan yang lainnya berubah, bahkan lebih tercengang. Ini bukan lagi saatnya tanah yang tak ternoda. Tidak banyak manusia yang tersisa, dan dengan musuh yang kuat di sekitar, semua orang harus bersatu terlepas dari garis keturunan mereka. Bagaimana mungkin aku meremehkannya? Han Yue, kau terlalu banyak berpikir. Zhao Wuji tertawa. Mampu melukai seorang ahli terobosan pertama dalam beberapa gerakan, dia jelas merupakan ahli teratas dalam terobosan pertama, atau bahkan ahli terobosan kedua. Bagaimana mungkin dia meremehkannya? Tidak buruk. Yang lainnya mengangguk setuju. Tentu saja, ada juga beberapa orang seperti Liu Weiyang yang memandang Lu Ming dengan jijik. Saudara Lu Ming, terima kasih. Zhao Wuji lalu menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming. Kita semua manusia, jadi aku harus membantumu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Lu Ming membalas hormat dengan mengepal tangan. Kakak Wuji, biar ku beritahu. Lu Ming adalah adik kelasnya kakak Mulan. Dia kesini untuk mencarinya. Han Yue melanjutkan. Kali ini Zhao Wuji dan yang lainnya bahkan lebih tercengang. Lu Ming sebenarnya adalah adik laki-laki Mulan. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Di alam semesta purba saat ini, dekat wilayah timur, terdapat hamparan kekosongan panjang yang membagi alam semesta menjadi dua. Sangat sulit untuk menyeberanginya. Dulu, Mulan datang ke sini dengan membawa formasi teleportasi kuno. Namun, ku dengar dari Mulan bahwa formasi teleportasi kuno itu tampaknya telah hancur dan tidak dapat disambungkan. Saudara Lu Ming, apakah kau menyeberangi zona hampa itu untuk datang ke sini? Zhao Wuji bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming tahu tentang zona kehampaan yang dibicarakan Zhao Wuji. Ada zona hampa antara sepertiga tempat pembuangan sampah alam semesta tempat Lu Ming dan yang lainnya berada dan 2/3 area di kedalaman tempat pembuangan sampah. Area itu sangat luas dan sangat sulit untuk dilintasi. Mengapa 3 ras dari tanah terlarang, suku manusia surgawi, dan pasukan penghancur surga berhenti menjelajah setelah menjelajahi sepertiga wilayah? Itu semua karena zona hampa ini. Bukannya tidak mungkin untuk menyeberang, tetapi terlalu sulit untuk menyeberang. Lebih jauh lagi, zona hampa ini dipenuhi dengan bahaya yang tidak diketahui. Oleh karena itu, zona hampa ini tidak hanya mengisolasi ras cahaya utama, tetapi juga mengisolasi berbagai kekuatan di kedalaman reruntuhan alam semesta. Tidak seorang pun dapat menjelaskan dengan jelas bagaimana zona hampa ini terbentuk. Ada yang menduga bahwa itu mungkin terbentuk akibat perang besar di era lalu. Tidak heran Zhao Wuji penasaran. Saya juga datang ke sini melalui formasi teleportasi kuno itu. Kakak senior Mulan benar. Formasi teleportasi kuno itu hancur di masa lalu, tetapi kemudian diperbaiki. Lu Ming menjelaskan. Jadi begitu. Zhao Wuji mengangguk. Saat mereka mengobrol, banyak pakar manusia berkumpul. Jumlah pakar manusia yang berkumpul di sini semakin bertambah. Lu Ming mengamati secara diam-diam dan menyadari bahwa ada banyak ahli di dalam. Banyak dari mereka memiliki aura yang dalam dan tak terduga.
Tubuh mereka mengandung kekuatan yang mengerikan. Begitu kekuatan itu meledak, itu akan sangat mengejutkan. Meskipun dia belum benar-benar bertarung dan sulit untuk menilai kekuatan tempurnya yang sebenarnya, Lu Ming merasa bahwa pasti ada banyak orang yang berhasil menembus batas kemampuannya sekali atau dua kali. Setelah itu, Zhao Wuji memperkenalkan pemuda lain kepada Lu Ming. Nama pemuda ini adalah Yan Wudao. Lu Ming dapat mengatakan bahwa orang ini juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Dia mungkin tidak lebih lemah dari Zhao Wuji. Zhao Wuji dan Yan Wudao adalah pemimpin kelompok manusia ini. Hampir semua orang ada di sini. Ramuan-ramuan suci di pembuluh darah suci semuanya telah dijarah oleh pasukan. Mari kita kembali ke alam suci Azure yang pucat. Suara Zhao Wuji menyebar ke seluruh tempat. Tak seorang pun keberatan. Nadi suci telah dijarah bersih. Tak ada gunanya untuk tetap tinggal. Tepat saat mereka hendak pergi, mereka tiba-tiba melihat sejumlah besar sosok di kejauhan mendekati mereka dengan cepat. Jumlah mereka tidak kurang dari ribuan. Suku yang sangat jahat. Itu suku yang sangat jahat. Apa yang dilakukan Tuan yang keji di sini? Mereka datang dengan mengancam dan tampaknya tidak punya niat baik. Berhati-hatilah. Kerumunan itu pun berdiskusi, tetapi manusia tidak takut. Sebaliknya, mereka berjaga-jaga dan bersiap menghadapi pertempuran besar. Suara mendesing. Satu demi satu sosok berhenti tak jauh dari situ. Mereka semua adalah ahli dari suku yang sangat jahat. Mereka semua memiliki aura jahat saat menatap manusia. Mosa, apa yang kalian lakukan di sini? Zhao Wuji berteriak sambil melotot ke arah seorang pemuda dari klan paling jahat. Nama pemuda ini adalah Mosa, dan matanya sangat jahat. Apa yang kulakukan di sini? Apakah kau membunuh penasihat dan iblis Phoenix? Mosa berteriak dingin, matanya dipenuhi niat membunuh. Setan Phoenix. Jantung Lu Ming berdebar kencang, tetapi ekspresinya tidak berubah. Iblis Phoenix terbunuh. Ekspresi Han Yue, Liu Weiyang, dan yang lainnya berubah. Sebelum mereka datang ke sini, mereka telah melewati sebagian benua dan melihat iblis Phoenix dan timnya di sana. Sudah berapa lama berlalu, dan iblis Phoenix telah terbunuh. Iblis Phoenix sudah mati. Mata Zhao Wuji juga bergerak sedikit, segera memperlihatkan sedikit senyum dingin, dan berkata, apa hubungan kematian Mo Yan dengan kita? Bab 4989, Konfrontasi antara tiga klan. Aura jahat di mata Mosa menjadi semakin kuat. Bukan hanya dia, tetapi juga para ahli dari klan jahat ekstrim lainnya juga memiliki tatapan dingin dan jahat di mata mereka. Tatapan mereka menyapu bola-balik antara Zhao Wuji, Yan Wudao, dan yang lainnya. Hanya ada kalian di daerah ini. Siapa lagi? Selain itu, ada dua ramuan suci tingkat asal terbaik di tubuh iblis Phoenix. Apakah kamu membunuhnya dan mengambil dua ramuan suci tingkat asal terbaik itu? Mosa melanjutkan. Saya ulangi, kami tidak melakukan tindakan apapun. Zhao Wuji memotong logam dan besi. Hehe, bukan hakmu untuk memutuskan apakah kamu sudah bertindak atau belum. Serahkan tas penyimpananmu. Aku akan memeriksanya satu persatu untuk melihat apakah dua obat dewa bermutu tinggi itu ada padamu. Mosa berkata dengan dingin. Mendengar ini, ekspresi Lu Ming tidak berubah sama sekali. Karena dia tahu bahwa Zhao Wuji dan yang lainnya tidak mungkin menyetujui permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Periksa tas penyimpanan kita. Hahaha, sungguh lelucon. Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat? Zhao Wuji tertawa. Tubuhnya bahkan lebih kekar. Auranya seperti gunung, dan rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Dia seperti dewa perang. Darah di tubuhnya seperti terbakar. Gelombang aura yang kuat membuat Lu Ming merasa tertekan. Tekanan ini tidak datang dari kehebatan pertempuran pihak lain, tetapi dari tekanan garis keturunannya. Garis keturunan seorang yang unggul. Untungnya, itu adalah Lu Ming. Jika itu adalah manusia biasa, mereka akan ketakutan dan berlutut tanpa sadar di hadapan aura Zhao Wuji. Itu seperti naga surgawi biasa menghadapi naga surgawi bercakar 9, atau malaikat biasa menghadapi malaikat bersayap 12. Garis keturunan manusia Zhao Wuji sangat kuat, bahkan lebih murni dari Han Yue dan Liu Weiyang. Bukan hanya Zhao Wuji, tubuh Yan Wudao juga diselimuti oleh lapisan cahaya warna-warni yang cemerlang, dipenuhi dengan aura yang tidak lebih lemah dari Zhao Wuji. Para ahli manusia lainnya juga melepaskan aura kuat mereka dan menghadapi suku jahat yang ekstrim dari kejauhan.
Aura mereka bertabrakan di kehampaan, menyebabkan serangkaian ledakan. Ada banyak orang kuat di ras manusia. Ini tidak seperti alam semesta timur di masa depan, sepertiga wilayah yang dijelajahi Luming dan yang lainnya disebut alam semesta timur, dan 2/3 bagian terdalam alam semesta disebut alam semesta barat di mana mereka sepenuhnya ditekan oleh makhluk-makhluk di tanah terlarang. Kekuatan manusia di sini tidak lebih lemah dari Tuan Yang Keji. Oleh karena itu, meskipun kedua belah pihak berada dalam jalan buntu, tidak ada perang yang terjadi. Siapa yang membunuh iblis Phoenix? Mungkinkah itu? Di tengah kerumunan, Han Yue, Liu Weiyang, dan yang lainnya memikirkan sesuatu. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Luming. Mereka semua curiga bahwa itu adalah Luming. Sebelumnya, Luming telah menemukan alasan untuk pergi selama beberapa waktu, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Mungkinkah dia telah mengambil kesempatan untuk kembali dan membunuh iblis Phoenix sehingga dia dapat merebut 2 ramuan suci tingkat asal tingkat atas darinya? Namun, Demon Phoenix adalah seorang ahli yang telah menembus level kedua. Selain itu, dia juga dibantu oleh para ahli lainnya. Dengan kultivasi Luming, bisakah dia melakukannya? Liu Weiyang bahkan ingin memberitahu suku yang sangat jahat itu bahwa Luming lah yang melakukannya dan ingin menyalahkannya. Namun pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Saat ini bukan lagi zaman benua primitif. Kekuatan suku manusia saat ini jauh dari era sebelumnya. Mereka terlalu lemah. Oleh karena itu, suku manusia harus sangat bersatu. Jika dia mengkhianati Luming di depan umum, dia akan mengkhianati kaumnya sendiri. Dia akan dipandang dengan permusuhan oleh semua anggota klannya dan akan sulit baginya untuk maju di alam Dewa Changqing. Pada saat ini, sejumlah besar tokoh datang dari arah lain. Para elit manusia dan kejahatan ekstrim terkejut. Mereka menahan aura mereka dan menjadi waspada. Tak lama kemudian sejumlah besar sosok berhenti di kekosongan lain. Laba-laba iblis 9 yin. Sosok yang muncul kemudian semuanya adalah 9 laba-laba iblis yin. Jumlahnya sedikitnya ribuan. 9 laba-laba iblis yin berhenti di arah lain, berhadapan dengan manusia dan para pelaku kejahatan. Hahaha. Sepertinya kita bukan satu-satunya yang ada di daerah ini. Suku laba-laba iblis 9 yin juga ada di sini. Apakah kalian akan mencari tas penyimpanan suku laba-laba iblis 9 yin juga? Zhao Wuji tertawa. Wajah para anggota suku yang amat jahat itu menjadi gelap. Tatapan mata jahat Mosa menyapu 9 laba-laba iblis yin. Dia memendam niat jahat. Zhu Xiang, katakan padaku, apakah kau telah membunuh iblis Phoenix dan mengambil 2 ramuan dewa asal bermutu tinggi dari mereka? Mosa menatap seorang pemuda dari klan laba-laba iblis 9 yin dan berteriak dengan dingin. Omong kosong. Zhu Xiang, seorang pemuda dari klan laba-laba iblis 9 yin, menjawab dengan dingin. Kamu, Zhu Xiang, kamu cari kematian. Mosa berteriak. Kamu masih belum cukup kuat untuk membunuhku. Zhu Xiang tertawa dingin, seolah-olah dia tidak takut pada Mosa. Kali ini giliran suku laba-laba iblis 9 yin dan penguasa keji yang saling berhadapan. 9 laba-laba iblis yin juga berada di area ini, jadi Mo King mungkin telah dibunuh oleh mereka. Luming memandang dengan dingin dari samping, tetapi dia terus menganalisis apa yang dilihatnya dan didengarnya dalam hatinya. Dari situasi saat ini, dapat disimpulkan bahwa situasi kekuatan besar di alam semesta barat benar-benar berbeda dari alam semesta timur. Di alam semesta sebelah timur, 3 ras tanah terlarang dan bahkan ras manusia surgawi telah bergabung untuk menekan tentara penghancur surga, dan tentara penghancur surga sedang dalam bahaya besar. Akan tetapi, dunia barat tampaknya berbeda. Makhluk-makhluk di tanah terlarang tampaknya tidak punya niat untuk bergabung melawan umat manusia. Hal ini dapat dilihat dari konfrontasi antara suku yang sangat jahat dan suku laba-laba setan Yin 9. Misalnya, hubungan antara suku yang sangat jahat dan suku laba-laba setan 9 Yin tidaklah bersahabat. Hal ini mirip dengan hubungan antara suku yang sangat jahat dan suku manusia. Kedua suku tersebut tampaknya berada di ambang peperangan. Mereka semua adalah pesaing. Jika makhluk-makhluk di tanah terlarang lainnya juga demikian, maka keadaan umat manusia di jagat barat akan jauh lebih baik daripada keadaan tentara penghancur langit di timur. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, itu sebenarnya biasa saja. Di alam semesta timur, alasan mengapa 3 ras di tanah terlarang bergabung untuk menghadapi tentara penghancur langit sebenarnya karena tubuh tabu.
Apakah itu Tang Feng, Fei Yao, Lu Ming, atau Gu Changfeng, mereka semua memiliki tubuh tabu dan dapat mengendalikan kekuatan alam semesta. Semakin kuat mereka, semakin besar penindasan yang akan mereka lakukan terhadap ketiga klan di daerah terlarang. Dapat dikatakan bahwa tubuh terlarang itu merupakan musuh bersama dari ketiga klan di daerah terlarang. Terutama dengan bantuan Ye Immortal, semua kekuatan besar telah bergabung untuk menghadapi tentara penghancur surga. Faktanya, ketika ketiga klan di tanah terlarang pertama kali muncul, mereka semua bertempur sendiri dan tidak berniat menggabungkan kekuatan untuk menghadapi tentara penghancur surga. Jika alam semesta barat tidak memiliki tubuh terlarang, maka makhluk dari tanah terlarang tidak perlu bergabung untuk melawan umat manusia. Ras manusia saat ini tidak sekuat era sebelumnya, di mana mereka perlu bekerja sama. Mengingat kecerdasan Lu Ming, ia dengan cepat mengetahui hal ini. Meskipun penguasa keji dan 9 laba-laba iblis Yin saling berhadapan, mereka tidak benar-benar bergerak. Ada 3 kekuatan besar di sini, dan tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Misalnya, jika penguasa yang keji menyerang laba-laba iblis 9 Yin dan umat manusia menyerang mereka, mereka akan berada dalam bahaya. Yang benar adalah sebaliknya. Meskipun para anggota Lord yang keji menduga bahwa iblis Phoenix telah dibunuh oleh Nine Yin Demon Spider atau manusia, mereka tidak dapat membuktikannya tanpa bukti apapun. Tidak peduli seberapa marahnya mereka tidak dapat melakukan apapun. Bab 4990, Keraguan Lu Ming. Cepat atau lambat aku akan menemukan siapa pembunuh Mo King. Aku, Mosa, bersumpah bahwa aku tidak akan pernah membiarkan orang yang membunuh Mo King lolos. Aku akan melumpuhkan kultivasinya, mengulitinya hidup-hidup, dan mencabut urat-uratnya. Mosa berkata dengan cara yang sangat jahat. Perkataan Mosa berarti dia berencana untuk mundur. Dia tahu betul bahwa melanjutkan konfrontasi ini bukanlah solusi. Mustahil menemukan pembunuh iblis Phoenix. Dia tidak bisa membiarkan laba-laba iblis 9 Yin dan umat manusia memeriksa tas penyimpanannya. Dia hanya mengatakan itu untuk memberi mereka tekanan psikologis. Hati-hati, aku tidak akan mengusirmu. Zhu Xiang berkata dengan dingin. Zhao Wuji dan Yan Wudao juga mencibir pada Mosa. Mosa mendengus dingin. Dia berbalik dan pergi bersama tuan yang keji itu. Dalam sekejap mata, orang-orang dari suku yang amat jahat itu sudah pergi semua. Zhao Wuji, Yan Wudao, Mo King, kalianlah yang membunuh mereka, kan? Setelah orang-orang dari suku jahat ekstrim pergi, Zhu Xiang menatap Zhao Wuji dan Yan Wudao dengan ekspresi main-main. Ini karena Zhu Xiang tahu betul bahwa mereka, laba-laba iblis 9 Yin, belum membunuh iblis Phoenix. Kalau mereka bukan pembunuhnya, bukankah itu artinya mereka manusia? Secara kebetulan, Zhao Wuji, Yan Wudao dan yang lainnya juga berpikiran sama. Zhu Xiang, kamu pencuri yang menangisi pencuri. Zhao Wuji berkata sambil tersenyum dingin. Hehe. Zhu Xiang tertawa dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia memimpin 9 laba-laba iblis Yin ke depan dan segera menghilang dari tempat ini. Aku tidak pergi. Setelah laba-laba iblis 9 Yin pergi, Zhao Wuji juga berteriak dan memimpin umat manusia menuju alam Dewa Changqing. Kakak senior Mulan, aku di sini. Hati Lu Ming agak gembira. Dia sudah tidak melihatnya selama lebih dari 10.000 tahun. Dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi Mulan saat melihatnya. Lu Ming menantikannya. Saat Lu Ming mengikuti Zhao Wuji dan yang lainnya ke wilayah Dewa Changqing, alam semesta di timur mengalami penyesuaian besar. Ye Unding sekali lagi menyatukan ketiga ras dari tanah terlarang dan berencana menuju ke kedalaman reruntuhan alam semesta di depan, yaitu alam semesta barat. Sasaran mereka adalah hati Raja Manusia. Ye Wusheng pernah berkata bahwa tubuh Raja Manusia sudah berada di tangan tentara penghancur langit. Begitu tentara penghancur langit memperoleh hati Raja Manusia dan menyempurnakan tubuh Raja Manusia, mereka akan menjadi tak terkalahkan. Mengaktifkan tubuh jasmani Raja Manusia benar-benar tak tertandingi. Bahkan jika ketiga ras di daerah terlarang memiliki keberadaan tingkat leluhur yang tersembunyi, mereka mungkin tidak akan sebanding dengan tubuh jasmani Raja Manusia. Karena itu, hati Raja Manusia jangan sampai jatuh ke tangan tentara penghancur langit. Tanpa jantung Raja Manusia, tubuh Raja Manusia tidak dapat diaktifkan. Setelah kesengsaraan asal berakhir, pasukan penghancur surga tidak akan lagi menjadi ancaman. Karena itu terkait dengan Raja Manusia,
ketiga klan tidak berani ceroboh. Mereka mengirim sebagian besar prajurit terbaik mereka dan menuju ke alam semesta barat bersama Ye Wusheng. Mereka tentu saja tidak tahu tentang susunan transfer kuno. Mereka akan melintasi kehampaan dan menuju ke alam semesta barat. Alasan mengapa mereka harus menuju ke alam semesta barat adalah karena mereka telah menyelidiki alam semesta timur dan belum menemukan petunjuk apapun tentang hati Raja Manusia. Maka hanya ada satu penjelasan. Jantung Raja Manusia tidak berada di alam semesta timur, tetapi di alam semesta barat. Meskipun melintasi zona hampa itu sangat sulit dan sangat berbahaya, selama jumlah orangnya lebih sedikit dan mereka berhati-hati, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Hanya saja butuh waktu lebih lama. Setelah beberapa hari perjalanan, Lu Ming dan yang lainnya akhirnya kembali ke alam Dewa Changqing. Apakah ini alam Dewa Changqing? Alam ini sangat berbeda dari pecahan lainnya. Mengapa aku merasa alam ini mirip dengan dunia di cincin kekacauanku? Setelah tiba di wilayah suci Changqing, Lu Ming melihat lebih dekat dan sangat terkejut. Alam Dewa Changqing sebenarnya adalah sebidang tanah, tetapi sebagian besarnya tersembunyi di dalam kehampaan. Hanya sebagian kecilnya yang terekspos di luar kehampaan, tetapi masih ditutupi oleh batasan yang kuat. Tampaknya alam Dewa Changqing juga merupakan bagian dari daratan utama yang kacau dan orang-orang biasa tidak akan mampu membedakannya. Namun, Lu Ming dapat melihat perbedaannya. Alasan utamanya adalah bahwa alam Dewa Changqing agak mirip dengan yang ada di cincin kekacauan. Auranya tebal dan kuno, seolah-olah mengandung seluruh alam semesta. Ini pada dasarnya berbeda dari pecahan benua biasa. Lu Ming pernah merasakan perasaan ini di dunia aura. Tubuh seorang raja manusia pernah disegel dalam dunia halo. Cincin kekacauan, dunia halo, dan alam surgawi cakrawala semuanya serupa. Apakah ada hubungan di antara mereka? Sayangnya, Lu Ming memiliki terlalu sedikit informasi. Dia tidak dapat memikirkan apapun, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Lu Ming, saudari Mulan tinggal di Istana Anggrek Langit. Haruskah aku mengantarmu ke sana sekarang? Han Yue memberitahu Lu Ming. Itulah yang diinginkan Lu Ming. Dia mengangguk cepat. Han Yue membawa Lu Ming ke Istana Anggrek Langit. Saat mereka terbang, dia memperkenalkan Lu Ming ke beberapa lokasi penting di alam Dewa Changqing. Liu Weiyang menatap punggung Lu Ming saat dia pergi. Dia mendengus dingin dan pergi bersama beberapa pemuda lain yang berhubungan baik dengannya. Tak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya tiba di tepi danau. Ada sebuah halaman di tepi danau. Ini adalah Istana Tianlan, tempat Mulan tinggal. Nona Han Yue, apakah Anda kesini untuk menemui Nona Mulan? Sayangnya, Nona Mulan telah menjalani kultivasi tertutup selama beberapa waktu. Saya khawatir dia tidak akan dapat menemui Anda untuk saat ini. Di pintu, seorang wanita berpakaian seperti pembantu tersenyum. Kultivasi tertutup. Apakah ini pelatihan tertutup yang sangat penting? Lu Ming bertanya tergesa-gesa. Apakah dia harus melakukan perjalanan yang sia-sia? Ya, Nona Mulan telah membuat terobosan besar. Saya khawatir dia akan dapat membuat terobosan kedua setelah keluar dari pengasingan. Kata pembantu itu. Terobosan kedua. Mata Lu Ming berbinar. Dan EBSP, ini berarti bahwa kultivasi Mulan juga telah mencapai puncak alam dewa-dewa, karena hanya puncak alam dewa-dewa yang bisa menerobos. Dan EBSP, tanpa mencapai puncak alam dewa-dewa, tidak ada yang namanya terobosan. Lu Ming tidak menyangka bahwa Mulan akan memperoleh prestasi seperti itu setelah tidak melihatnya selama lebih dari 10.000 tahun. Bahkan di antara makhluk-makhluk di tanah terlarang, terobosan kedua akan membuatnya menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Di alam semesta, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Dengan bakat Mulan sebelumnya, mustahil baginya untuk melakukan hal itu. Faktanya, dengan bangkitnya Lu Ming, kesenjangan antara Mulan dan Lu Ming semakin melebar. Belum lagi makhluk-makhluk dari tanah terlarang, bahkan di antara 10.000 ras di alam semesta, bakat Mulan sebenarnya sangat rata-rata, atau bahkan buruk. Namun, Mulan hampir mencapai batas kedua. Bakatnya tidak kalah dari Xie Nianxing. Perlu diketahui bahwa kekuatan tempur Xie Nianxing saat ini baru mencapai terobosan kedua. Xie Nianxing adalah orang yang bereinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya, dia berada di alam asal. Dia juga memperoleh serangkaian kesempatan untuk mencapai prestasi seperti itu. Sejujurnya,
Lu Ming sangat terkejut bahwa Mulan akan segera datang. Hanya ada satu penjelasan. Mulan pasti telah memperoleh kesempatan yang sangat besar selama bertahun-tahun ini. Lu Ming teringat rumah batu di jalan teleportasi kuno. Keberadaan misterius yang membangun jalan teleportasi kuno telah meninggalkan peluang dan kolam giok keberuntungan. Lu Ming masih ingat bahwa Mulan lah yang menyebabkan alam Dewa Changqing lahir sebelumnya. Alam Dewa Changqing pada awalnya disegel di kedalaman alam semesta dan tidak dapat dipatahkan. Mulan, di sisi lain, menggunakan permata untuk membuka segel alam suci Changqing. Permata itu benar-benar harta karun yang tak tertandingi. Bab 4991, Sejarah Perkembangan Umat Manusia. Kalau begitu, kita akan kembali lagi nanti. Kita tidak bisa mengganggu kultivasi tertutup kakak senior Mulan, kata Lu Ming. Terobosan kedua dalam pengasingan jelas merupakan pengasingan yang penting. Jika dia terganggu dan terpengaruh, itu akan menjadi kerugian besar. Bagaimanapun, lebih dari 10.000 tahun telah berlalu, jadi dia tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Aku akan melapor pada Nona Mulan segera setelah dia keluar dari pengasingannya, kata pembantu itu. Terima kasih. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan pergi bersama Han Yue. Setelah itu, Han Yue membawa Lu Ming dan mengatur tempat tinggal untuknya. Tempat tinggal itu tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Han Yue sendiri. Han Yue lalu memberi Lu Ming peta alam suci Changqing lalu pergi. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Saat Lu Ming senggang, dia akan berkeliling di alam Dewa Changqing. Alam Dewa Changqing sangatlah luas dan sedikitnya ada 10 miliar manusia yang tinggal di sana. 10 miliar orang tampak sangat banyak, tetapi sesungguhnya jumlah itu kecil jika tersebar di alam Dewa Changqing yang luas. Kudengar, di era terakhir, saat alam Dewa Changqing pertama kali disegel, populasinya hanya 100.000. Akan tetapi, setelah masa reproduksi yang panjang, populasinya telah mencapai 10 miliar. Hal ini juga karena semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit untuk berkembang biak. Jika tidak, populasinya tidak akan diketahui. Namun, ada banyak ahli di alam Dewa Changqing. Setelah beberapa hari pengamatan, Lu Ming menyadari bahwa proporsi ahli jauh melebihi suku manusia surgawi. Dengan kata lain, bakat-bakat suku manusia jauh melampaui bakat-bakat suku manusia surgawi. Dulu, Lu Ming mengira bakat manusia biasa-biasa saja. Dibandingkan dengan ras lain di alam semesta, terutama 10 ras teratas, ada kesenjangan yang sangat besar. Sekarang, tampaknya dia salah. Hal ini disebabkan karena garis keturunan ras manusia di alam semesta tidak murni. Manusia berdarah murni dari tanah yang tak ternoda sangat berbakat. Belum lagi suku manusia surgawi, mereka bahkan lebih kuat dari makhluk-makhluk di tanah terlarang. Tidak mengherankan jika suku manusia mampu menjadi suku terkuat di tanah tak bertuan pada era terakhir. Terlebih lagi, Lu Ming tidak menemukan seorang pun yang memiliki garis keturunan yang sama dengannya. Mereka adalah garis keturunan inferior yang disebutkan Liu Weiyang. Garis keturunan manusia di sini semuanya sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa mereka semua berada di atas masa. Banyak orang yang tahu bahwa Blood Meridian milik Lu Ming itu unik. Mereka sangat terkejut dan tercengang. Mereka memandang Lu Ming seolah-olah dia adalah hewan langka. Beberapa dari mereka masih baik-baik saja dan bersikap tenang. Mereka akan tersenyum dan menyapa Lu Ming saat melihatnya. Namun, ada sekelompok dari mereka yang, seperti Liu Weiyang, memiliki ekspresi meremehkan di wajah mereka. Saat mereka menghadapi Lu Ming, mereka akan memasang ekspresi sombong. Hal ini membuat Lu Ming sangat tidak senang. Dia tidak pernah merasa bahwa garis keturunannya lebih rendah dari orang lain, tetapi di tempat ini, dia telah menjadi garis keturunan kelas rendah. Tidak ada yang akan merasa nyaman dengan hal itu. Tentu saja, proporsi orang-orang seperti itu tidak tinggi, dan jumlahnya kecil. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak keluar dan mengurung diri di kediamannya. Dia akan memahami teknik asal sambil menunggu Mulan keluar. 2 hari kemudian, Han Yue datang. Kakak Lu, kamu baik-baik saja. Han Yue berkata dengan canggung saat dia melihat Lu Ming. Mendengar ini, Lu Ming tahu bahwa Han Yue ada di sini karena dia dipandang rendah. Itu hanya masalah kecil, aku tidak memasukkannya ke hati. Lu Ming tersenyum. Memang, Lu Ming sedikit tidak senang pada awalnya. Namun, dia segera menyesuaikan suasana hatinya.
Apa yang dilambangkan oleh perbedaan garis keturunan? Garis keturunannya tidak sekuat yang lain di alam Dewa Biru yang pucat, tetapi berapa banyak orang di ras manusia yang dapat dibandingkan dengannya? Dalam pertarungan di level yang sama, berapa banyak orang yang bisa menyamai kehebatan bertarungnya? Belum lagi beberapa, apakah ada satu pun? Mengapa harus peduli dengan tingkat garis keturunan? Han Yue menghela napas lega saat melihat Lu Ming tampaknya tidak keberatan. Dia mendengar gosip di luar dan berlari untuk menemui Lu Ming. Dia takut Lu Ming akan terpengaruh dan tidak senang. Bagaimanapun, Lu Ming adalah penyelamatnya. Beberapa orang benar-benar, era apa kita sekarang? Ini bukan lagi masa tanah yang tak ternoda. Suku manusia bukan lagi suku kuat yang mendominasi dunia. Beberapa orang masih berpegang pada konsep tingkat garis keturunan. Ini benar-benar penuh kebencian. Han Yue berkata dengan penuh kebencian. Nona Han Yue, apakah benar-benar ada sistem seperti itu di era terakhir? Lu Ming bertanya. Dia pun cukup penasaran tentang ini. Di era terakhir, memang ada beberapa. Mereka yang memiliki garis keturunan kelas rendah, yang disebut Liu Wei yang sebagai garis keturunan inferior, memiliki status yang sangat rendah. Kata Han Yue, bagaimana garis keturunan ras manusia dilahirkan? Lu Ming bertanya lagi, seharusnya yang terkuat yang bertahan hidup. Ngomong-ngomong, ini ada hubungannya dengan sejarah perkembangan manusia. Kata Han Yue, sejarah perkembangan manusia, tolong beritahu saya, Nona Han Yue. Mata Lu Ming sedikit berbinar. Lu Ming sangat tertarik pada sejarah perkembangan umat manusia. Kalau saja dia tahu sejarah umat manusia, dia pasti tahu lebih banyak tentang tanah yang belum ternoda itu. Sebelum datang ke dunia barat, dia pernah meminta nasihat Changqiong. Namun, Changqiong hanya memiliki pemahaman kasar tentang alam liar. Adapun alam Dewa Azure yang pucat, itu diwariskan dari era terakhir umat manusia. Kemungkinan besar, ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alam liar. Khususnya untuk umat manusia, saya juga pernah membaca tentang hal itu di sebuah buku kuno. Menurut legenda, pada masa-masa awal tanah yang belum ternoda, ras manusia sebenarnya sangat lemah. Di antara ribuan ras, mereka bahkan tidak diberi peringkat. Mereka hanya bisa hidup sederhana dan bahkan menjadi budak. Kemudian, perang yang mengerikan antara ribuan ras pecah di tanah yang belum ternoda. Ribuan ras saling membunuh dan menyapu seluruh tanah yang belum ternoda. Banyak ras yang musnah dalam perang itu. Ras manusia yang lemah mengambil kesempatan untuk berkembang dan akhirnya memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah perang, suku iblis dan suku Wu menjadi pemenang terbesar dan menguasai tanah yang belum ternoda. Tidak ada suku lain yang dapat menandingi mereka. Suku-suku yang masih hidup lainnya bergantung pada kedua suku tersebut, termasuk suku manusia. Pada saat itu, meskipun suku manusia jauh lebih kuat, mereka sulit untuk bertahan hidup, banyak dari mereka yang diperbudak oleh suku iblis dan suku Wu. Seperti kata pepatah, dua harimau tidak dapat hidup di gunung yang sama. Suku iblis dan suku Wu mendominasi tanah yang belum ternoda. Keduanya ingin menjadi dominator yang sebenarnya, jadi kedua suku itu secara alami bersaing satu sama lain. Kemudian, perang besar antara suku Wu dan suku iblis akhirnya pecah di tanah yang belum ternoda. Perang ini tidak lebih lemah dari perang antara ribuan suku. Baik suku Wu maupun suku iblis menderita kerugian besar dalam perang ini. Suku manusia juga mengambil kesempatan untuk berkembang dalam perang ini. Kemudian, mereka bangkit dan bahkan mengalahkan kedua suku itu, menjadi suku yang paling kuat. Han Yue memperkenalkan. Lu Ming terpesona. Meskipun penjelasan Han Yue sederhana dan hanya beberapa kalimat, Lu Ming dapat membayangkan bahwa itu pasti sebuah kisah epik yang agung, sejarah sulit tentang perkembangan umat manusia. Pada masa itu, ras manusia pada awalnya sangat lemah. Jika ingin bertahan hidup, mereka harus terus menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, dalam proses perkembangan, mereka yang lebih berbakat dan memiliki fisik yang lebih kuat memiliki potensi yang lebih tinggi dan berkembang lebih cepat. Mereka menjadi semakin kuat. Mereka yang memiliki fisik yang lebih lemah dan kurang berbakat sering kali tersingkir. Setelah melalui masa perkembangan yang panjang, mereka yang bertubuh kuat dapat melahirkan orang-orang dengan tubuh dan garis keturunan yang lebih kuat melalui pernikahan. Seiring berjalannya waktu, yang kuat akan menjadi lebih kuat, dan secara bertahap, perbedaan garis keturunan akan terungkap. Han Yue terus menjelaskan.